Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Apa kabarnya malam ini? Mudah-mudahan anak ibu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita masuk pada materi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mendengarkan contoh, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu beri rama 2 atau 3 secara benar. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan yang santun. 3. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 4. Dengan mengamati gambar dan benda di sekitar, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Anak-anak ibu, masih ingatkah kamu lagu Membuang Sampah yang sudah kita pelajari pada materi yang lalu? Iya, berharap semuanya masih ingat ya nak. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu disebut dinamika. Di sini ada lagu Membuang Sampah dari A.T. Mahmud. Nah, sebelum menyanyi, kamu memperhatikan terlebih dahulu tanda dinamiknya, nak ya. Tanda, apabila ada tanda garis lurus, dia berarti dinyanyikan dengan nada keras. Apabila ada tanda garis bergelombang, berarti dinyanyikan dengan nada lembut. Baris yang tidak bernada bertanda dinyanyikan biasa. Nah, di sini mari kita nyanyikan lagu Membuang Sampah bersama-sama. Syair dan lagu A.T. Mahmud. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itulah dia tadi anak ibu, lagu Membuang Sampah. Berikutnya, ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, di sini anak-anak ibu akan membacakan teks percakapan antara kecoa dan cicak. Nah, di sini si kecoa bertanya kepada si cicak bertanya kepada si kecoa, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa?"
kata si cicak. Manusia selalu membuang sampah ke sini, kata kecoa. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Tanya si cicak. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Jawab si kecoa. Setuju, kata si cicak. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, itu tadi percakapan antara cicak dan kecoa, anak-anak. Selanjutnya, dari cerita percakapan antara kecoa dan cicak tadi, anak-anak, di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan dari cerita percakapan tadi. Nomor 1, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Apa anak-anak isi percakapan antara cicak dan kecoa? Iya, isi percakapan cicak dan kecoa adalah tentang lingkungan sekitar kecoa yang banyak sampah. Yang nomor 2, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Iya, apa anak? Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Apa jawabnya, nak? Iya, karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Nomor 3, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Bagaimana pendapatmu anak-anak tentang sikap cicak dan kecoa? Iya, saya setuju dengan sikap cicak dan kecoa yang akan membuang sampah pada tempatnya dan membudayakannya. Nomor 4, apa yang kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Iya, apa yang kamu lakukan anak-anak ketika melihat sampah berserakan? Iya, saya akan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Nomor 5, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Apa, Nana? Iya, saya akan menegur dan menasehatinya agar membuang sampah pada tempatnya. Itulah dia tadi anak-anak ibu, jawaban pertanyaan dari cerita percakapan antara kecoa dan cicak. Selanjutnya, cocokkan kosakata berikut dengan makna yang sesuai. Di sini anak ibu ada kata-kata yang ingin kamu pasangkan ya nak. Kotor, kuman, sampah, bau. Kira-kira kata kotor ini apa maknanya anak ibu? Iya, tidak bersih atau terkena noda. Jadi kotor itu sama maknanya dengan tidak bersih atau terkena noda. Kata kuman maknanya apa ya anak-anak? Iya, kata kuman maknanya sama dengan binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Itu dia makna dari kuman ya anak-anak. Kata ketiga yaitu sampah. Apa yang makna yang sama dengan sampah anak-anak? Kata yang sama dengan makna sampah itu apa anak-anak ibu? Iya, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Itu makna yang sama dengan kata sampah ya nak. Yang terakhir bau. Nah, bau ini apa ya anak-anak yang maknanya sama dengan bau? Iya, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman. Nah, itu dia makna dari bau. Mudah-mudahan anak ibu paham ya nak. Selanjutnya di sini ada tugas anak ibu, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Di sini nanti anak ibu akan mengisi teka-teki yang ada di bukumu ya nak. Ya, itu tugasmu, tulis ke buku tulismu. Selanjutnya bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo anak-anak ibu perhatikan. Anak ibu semua yang akan ibu bacakan teks yang ada di sini yang berjudul Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman.
Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak dikelola. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak ibu, bacalah teks berikut dengan lafalan intonasi yang tepat dari tadi udah ibu bacakan. Nah, di sini ada anak-anak ibu pertanyaan dari teks bacaan yang ibu bacakan tadi. Nih, apa isi teks yang telah kamu baca? Apa ya anak ibu kira-kira? Iya, isi teks yang telah kamu baca adalah tentang rumah yang tidak bersih. Nah, ada lagi anak ibu pertanyaan yang kedua. Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Apa anak ibu akibatnya jika rumah tidak bersih? Ada yang bisa menjawab? Iya, jika rumah tidak bersih akan banyak kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu dia anak ibu tadi ya nak. Jadi kita harus menjaga kebersihan rumah kita supaya kita terhindar dari penyakit dan supaya kita selalu hidup sehat. Ujilah pemahamanmu, tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Nah, kamu amati nak gambar ini. Setelah diamati, kira-kira apa ya cerita yang bisa kita tulis dari gambar ini? Di sini kita buat misalnya judulnya rumah tidak bersih. Rumah tidak bersih karena jarang dibersihkan. Rumah tidak bersih, banyak sampah berserakan, dan barang-barang tidak tersusun dengan rapi. Rumah tidak bersih membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah tidak bersih mengandung banyak kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Itu tadi anak contoh membuat cerita dari gambar. Nah, itu dia kira-kira anak ibu ceritanya. Nah, di sini ada tugas anak ibu. Nah, di sini kamu amati dulu gambar yang ada di situ, baru kamu tulis ceritanya di kolom ini anak ibu. Sesuai dengan bahasamu sendiri. Tulis di buku tulismu. Dan apa isi dari cerita yang ada di gambar itu, tulis di kolom ini sesuai dengan bahasamu sendiri. Itu tugas anak ibu ya nak. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas yang berserakan. Mana ya gambarnya? Oh iya, ini dia gambarnya. Ya, ini adalah tadi gambar rumah yang di dalamnya barang-barang berserakan. Nah, ada mainan dan ada potongan kertas yang berserakan ya anak-anak. Pada gambar ini, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar layang-layang dan ada juga gambar potongan kertas. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Tentunya anak-anak ibu masih ingat ya pada pembelajaran kita. Tema 4 pada pembelajaran 1 anak ibu. Ya. Kita selanjutnya di sini ada diskusikan dengan temanmu ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Nah, tadi di sini nak layang-layang. Nah, layang-layang ini termasuk bangun datar ya. Ini namanya layang-layang. Mungkin anak ibu sudah pada kenal ya. Karena ini biasanya anak-anak ibu pada memainkannya. Jadi namanya ini termasuk layang-layang. Ini namanya layang-layang. Tapi layang-layang ini termasuk salah satu bangun datar. Dan layang-layang ini memiliki ruas garis anak ibu. Ini dia yang ditanda merah ini anak ya. Ada ruas garisnya. Ada 1, 2, 3, 4.
Nah, ruas garis itu sama dengan pembatas ya, nah, pembatas garis yang ada pada bangun datar tersebut. Nah, selanjutnya apa ya, nah Ibu? Iya, ada di sini tadi potongan kertas. Nah, potongan kertas ini dia termasuk bangun datar jajar genjang, anak Ibu. Nah, potongan kertas tadi termasuk bangun datar, namanya jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki ruas juga, anak Ibu. Dia ada memiliki ruas sebanyak berapa, anak Ibu? Yuk kita perhatikan berapa ruasnya, banyak ruasnya. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Iya, ini jajar genjang ini memiliki 4 ruas dan 4 pembatas ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya apa ya anak Ibu ya? Iya, di sini tadi ada potongan kertas yang bernama bangun datar trapesium. Nah, trapesium ini juga nak memiliki ruas-ruas garis atau pembatas garis. Nah, yuk kita hitung bersama-sama anak Ibu. Ada berapa ruas-ruas garisnya dari bangun datar trapesium nih? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Iya. Jadi bangun datar trapesium ini pun mempunyai ruas garis 4 dia ya. Nah, ya ada 4 ya. Iya, anak-anak Ibu, mudah-mudahan paham dengan penjelasan Ibu tentang bangun datar beserta ruas-ruas garis dan batas-batas garis ya nak ya. Nah, di sini ada tugas anak Ibu, kerjakanlah soal-soal berikut. Nah, ada tugasmu, silakan dikerjakan di buku tulismu. Ya, sekianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa membantu kalian lebih memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan ya anak-anak dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sekian pembelajaran kita. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.